warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Yola Yulia Astuti Yunisi dari Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung dengan MPM 17110130. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang limit dengan subbab limit fungsi aljabar. Oke, silahkan disimak materi kakak ya. Sebelum kita belajar limit fungsi aljabar, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami materi limit fungsi aljabar. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menyelesaikan soal limit fungsi aljabar dengan beberapa cara. Sekarang kita masuk ke konsep limit fungsi aljabar. Limit bisa diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Kenapa ada limit? Karena limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Kenapa harus didekati? Karena pada suatu fungsi, biasanya tak terdefinisi pada suatu titik tertentu, sehingga kita menggunakan limit. Limit fungsi aljabar. Limit x mendekati a, fx bernilai L jika memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, limit x mendekati a dari kiri fx ada. Syarat kedua, limit x mendekati a dari kanan fx ada. Syarat ketiga, limit x mendekati a dari kiri fx sama dengan limit x mendekati a dari kanan fx. Sekarang kita masuk ke teorema limit fungsi aljabar. Jika n bilangan bulat positif, k sebuah konstanta, dan f serta g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di a, maka teorema yang pertama, limit x mendekati a, k sama dengan k. Teorema kedua, limit x mendekati a, x sama dengan a. Teorema ketiga, limit x mendekati a, k dikali fx sama dengan k dikali limit x mendekati a, fx. Teorema keempat, teorema penjumlahan dan pengurangan. Limit x mendekati a, fx plus minus gx sama dengan limit x mendekati a, fx plus minus limit x mendekati a, gx. Limit teorema selanjutnya, teorema perkalian. Limit x mendekati a, fx dikali gx sama dengan limit x mendekati a, fx dikali limit x mendekati a, gx. Teorema selanjutnya, teorema pembagian. Limit x mendekati a, fx per gx sama dengan limit x mendekati a, fx per limit x mendekati a, gx. Dengan limit x mendekati a, gx tidak sama dengan 0. Teorema selanjutnya, limit x mendekati a, fx pangkat n sama dengan limit x mendekati a, fx dipangkatkan n. Teorema terakhir, limit x mendekati a, akar fx akar n sama dengan limit x mendekati a, fx diakarkan n. Dengan limit fx x mendekati a lebih besar sama dengan 0 untuk n genap. Oke, sekarang kita belajar metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Metode yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Contoh soal, limit x mendekati min 1, x kuadrat min 2x plus 1. Penyelesaiannya adalah kita masukkan min 1 ke dalam fungsi aljabarnya. Sehingga min 1 dikali 2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1.
sama dengan 4. Jadi, limit X mendekati min 1, X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 4. Oke, sekarang kita belajar metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan jika metode substitusi menghasilkan nilai limit tak terdefinisikan. Contoh soal, tentukan nilai limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Penyelesaiannya, limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan, kita faktorkan dulu X kuadrat min 4. Sehingga limit X mendekati 2, X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Kita bagi X min 2 dengan X min 2. Sehingga didapatkan hasil limit X mendekati 2, X plus 2 sama dengan 4. Sekarang kita belajar metode merasionalkan penyebut. Kita mempunyai contoh soal, tentukan nilai limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per akar X min 2. Di sini kita kalikan dengan penyebut. Sehingga limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per akar X min 2 dikalikan akar X min 2 per akar X min 2. Hasil, limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 dikali akar X min 2 per akar X min 2 kuadrat. Selanjutnya, limit X mendekati 2, X min 1 dikali X min 2 dikali akar X min 2 per X min 2. Didapatkan hasil limit X mendekati 2, X min 1 dikali akar X min 2. Sehingga 2 kita masukkan ke dalam fungsi aljabarnya, kita dapatkan 2 min 1 dikali akar 2 min 2. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 0. Metode membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu mencari nilai limit X mendekati tak hingga Fx per Gx. Caranya dengan membagi Fx dan Gx dengan pangkat yang tertinggi dari N yang terdapat pada Fx atau Gx. Contoh soalnya, limit X mendekati tak hingga 4X min 1 per 2X plus 1. Sama dengan kita cari nilai tertinggi dari Fx dan Gx. Limit X mendekati tak hingga 4X per X min 1 per X per 2X per X plus 1 per X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 4 min 1 per X per 2 plus 1 per X. Sama dengan 4 min 1 per tak hingga per 2 plus 1 per tak hingga. Sama dengan 4 min 0 per 2 plus 0. Sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2. Oke adik-adik, di sini kakak akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3, 2X ditambah limit X mendekati min 2, X kuadrat min 5. Jawab, limit X mendekati 3, 2X plus limit X mendekati min 2, X kuadrat min 5. Sama dengan kita masukkan masing-masing X yang mendekati ke dalam fungsi aljabar. 2 dikali 3 ditambah min 2 kuadrat min 5. Sama dengan 6 ditambah 4 min 5. Sama dengan 6 plus min 1. Sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan hasil dari limit X mendekati 3, 2X plus limit X mendekati min 2, X kuadrat min 5 adalah 5. Sekarang kita masuk ke soal kedua.
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesaat yang dirumuskan dengan Ft sama dengan T kuadrat min T, dengan Ft dalam meter dan T dalam detik. Jika T mendekati 5, maka kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik dalam M per detik. Kita jawab. Secara matematis, kecepatan mobil saat T mendekati detik ke-5 adalah limit X mendekati 5 Ft. Diketahui Ft sama dengan T kuadrat min T. Maka, dengan menggunakan teknik substitusi, kita peroleh limit X mendekati 5 T kuadrat min T sama dengan 5 kuadrat min 5 sama dengan 25 min 5 sama dengan 20. Jadi, kecepatan mobil akan didapati 20 meter per detik. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Jika ada salah kakak mohon maaf, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.